Baik, selamat malam warga masyarakat Kabupaten Belu. Salam jumpa lagi dengan saya Vicky Nahat mengudara di grup politik Belu News pada malam hari ini. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dalam keadaan yang sehat selalu dan tetap semangat menjalani kehidupan ini. Malam ini kita akan membahas terkait dengan dugaan permasalahan-permasalahan yang terjadi di Rumah Sakit Umum Atembuah. Tapi seperti biasa malam hari ini saya akan mengucapkan beberapa hal baik. Yang pertama, saya mau mengucapkan kepada orang tua Mama Yosefina Nama yang hari ini berulang tahun yang ke-60. Mama panjang umur selalu, sehat selalu dalam lindungan Tuhan, dan saya mohon maaf karena di sini hujan pun tidak berhenti, jadi saya tidak bisa ikut atau saya tidak bisa menghadiri acara ulang tahun Mama, serta hari ini pun selesai Mama sebagai pensiun sebagai seorang guru. Tapi doa saya semoga Mama selalu dalam keadaan yang sehat selalu, panjang umur, tetap tersenyum, dan selalu dicintai oleh anak dan cucu Mama. Saya juga mau mengucap atas prestasi yang diukir oleh kedua anak yang mengharumkan nama Kabupaten Belu dalam ajang bela diri, yaitu taekwondo, di mana anak dari Bapak Alo, yaitu Yohanes Golvin Taolin, mampu membawa medali emas bagi Kabupaten Belu. Ini adalah prestasi yang luar biasa. Harapan saya semoga Pemda juga bisa melihat, bisa menganggarkan lebih untuk prestasi-prestasi yang diukir oleh anak-anak dalam hal bela diri, khususnya taekwondo. Yang kedua, saya juga mau mengucapkan propesiat buat anak dari Bapak Jimmy Malo, yaitu Rambu Nono Malo, yang juga membawa medali perak buat Kabupaten Belu, yaitu dari cabang olahraga bela diri, khususnya taekwondo. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sebelum saya berbicara terkait dengan dugaan permasalahan yang terjadi di Rumah Sakit Umum Atembuah, mungkin saya juga meminta kepada masyarakat Kabupaten Belu, dimanapun kalian berada, ataupun pencinta guru politik, ataupun masyarakat yang peduli terhadap dugaan permasalahan korupsi yang merugikan negara maupun masyarakat. Saya juga semoga live saya pada malam hari ini dibagikan atau disampaikan kepada link yang saya hormati, mungkin bisa dibagikan kepada Ketua KPK, Mabes Polri, pokoknya petinggi-petinggi Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Agung, agar bisa melirik permasalahan-permasalahan yang terjadi di Kabupaten Belu. Ada dugaan-dugaan. Yang pertama, saya akan mengulang kembali terkait dengan beberapa waktu lalu yang keluar di berita melalui Intim News, dan sempat juga saya live terkait dengan Tipikor Polres Belu, Surati Direktur RSUD Atembuah, diduga telah terjadi tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan ruang tunggu anak RTA di RSUD Atembuah. Sampai hari ini kita tidak mendengar kabar sejauh mana. Apakah ini terus-menerus harus kita biarkan di daerah perbatasan ini? Apakah tidak ada kepedulian kita sebagai masyarakat Kabupaten Belu untuk mengungkap hal-hal yang telah merugikan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian?
beberapa waktu lalu pun saya sempat live di grup politik ini juga terkait dengan pertanyaan yang dilakukan oleh Komisi 3 Kabupaten Belu melalui Ketua Komisi 3 yang mempertanyakan terkait dengan pengadaan alkes. Dugaan juga sama, kami pakai kata diduga. Dugaan pengadaan alkes yaitu berupa alat PCR yang tidak bisa digunakan. Jawaban juga santainya, tapi kok apakah itu tidak merugikan negara? Apakah tidak merugikan masyarakat Kabupaten Belu? Ini menjadi pertanyaan mendasar. Oleh karena itu saya mengajak kepada seluruh elemen masyarakat Kabupaten Belu, baik yang ada di daerah Atembuas ini ataupun yang sudah menyebar di seluruh penjuru negara ini. Ataukah ada yang mempunyai link supaya bisa menyampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi agar melirik daerah perbatasan ini. Sebagai masyarakat Kabupaten Belu, saya mengajak peran aktif dari seluruh elemen masyarakat Kabupaten Belu. Marilah kita perangi terhadap ini hal-hal dugaan yang merugikan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, situasi pandemi COVID yang melanda negara ini, situasi pandemi COVID yang dirasakan oleh masyarakat perbatasan Kabupaten Belu, sehingga hari ini masyarakat pun belum menerima yang namanya jaring pengaman sosial dari tahun lalu. Terus ada berita yang ada di rumah sakit, contoh seperti yang tadi saya sampaikan, Tipikor Polres Belu Surati Direktur RSUD Atambua, diduga telah terjadi tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan ruang tunggu anak. Terus dilanjutkan lagi dengan pertanyaan dari Komisi 3 dalam rapat dengar pendapat. Jawaban yang pertanyaan dari Ketua Komisi 3 yang mempertanyakan tentang pengadaan alat kesehatan yang tadi sampaikan PCR itu katanya tidak bisa digunakan, diduga tidak bisa digunakan yang disampaikan oleh pihak rumah sakit. Terus apakah itu tidak merugikan masyarakat Kabupaten Belu? Apakah tidak merugikan negara? Apakah hal-hal ini tidak? Oleh karena itu kita meminta kepada pihak penegak hukum, kalau bisa Komisi Pemberantasan Korupsi datang, kalau bisa diperiksa. Harapan kami kepada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, begitu banyak permasalahan yang terjadi. Jadi saya meminta kepada semua rekan-rekan, kalau bisa dibagikan. Kok ada apa ini? Mau dibawa kemana kalau seperti begini? Kalau misalnya kita beli barang terus barang itu tidak bisa digunakan, kira-kira seperti apa itu? Baik kalau barang yang kita beli itu menggunakan, minta maaf, uang pribadi, tapi kalau uang itu menggunakan uang rakyat, uang masyarakat, sakit tidak? Sedangkan masyarakat hari ini merasa susah karena situasi COVID. Bahkan bantuan untuk masyarakat yang melalui namanya jaring pengaman sosial sampai hari ini masyarakat pun tidak terima. Katanya karena ada pendobelan data. Ini kerjanya seperti apa? Minta maaf, kami harus mengkoreksi di sini. Tapi pada poinnya kami tetap mengejar dugaan-dugaan yang merugikan masyarakat, khususnya negara. Jika ada indikasi penyalahgunaan uang negara dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, kami meminta kepada pihak penyidik, Kejaksaan Negeri Atambua, Polres Belu, tolong diusut sampai tuntas agar ini menjadi terang benderang. Yang salah harus bisa mempertanggungjawabkan di mata hukum tersebut, agar keadilan itu bisa dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat Kabupaten Belu. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian,
Dua hal ini saya pribadi akan tetap mengejar. Sekali lagi saya sampaikan, berita kali lalu, Tipikor Polres Belu surati Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Atambua. Diduga telah terjadi tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan ruang tunggu anak. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam rapat dengar pendapat Komisi 3, melalui Ketua Komisi 3 mempertanyakan kepada pemerintah, dalam hal ini rumah sakit. Di situ mempertanyakan terkait dengan pengadaan alat kesehatan yang berupa PCR. Diduga tidak jawaban dari pihak rumah sakit yang mengatakan bahwa itu tidak bisa digunakan. Kami sebagai masyarakat kok heran kok, kenapa barang itu kalau tidak bisa digunakan terus dipaksakan untuk beli? Ada apa ini? Yang dikejar apa ini? Yang tadi saya sampaikan, kalau beli barang menggunakan uang pribadi, oke lah, kami tidak mempermasalahkan. Tapi sepanjang menggunakan uang negara dan uang masyarakat kabupaten harus dipertanggungjawabkan di mata hukum. Dan kami meminta kepada pihak kepolisian, Kejaksaan Negeri, baik Kejaksaan Negeri Atambua, Kejaksaan Tinggi NTT maupun Kejaksaan Agung, tolong ini ditelusuri. Karena sebagai manusia, sebagai masyarakat Kabupaten Belu, kami peduli dengan Rai Belu ini. Dan kami juga tidak ingin bahwa daerah perbatasan ini yang menjadi beranda terdepan daripada harga diri dan martabat bangsa ini. Praktek-praktek dugaan kami sebagai masyarakat, dugaan hal-hal yang merugikan negara, kami mohon untuk diproses secara hukum agar Belu ini terlepas dari namanya praktek-praktek yang memperkaya diri. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dan saya mengajak kepada seluruh elemen masyarakat Kabupaten Belu, pemuda-pemudi, aktivis yang peduli terhadap permasalahan-permasalahan ini. Mari kita sikapi secara serius. Dan saya juga meminta kepada masyarakat, dan saya juga meminta kalau bisa tolong ada klarifikasi dari pihak rumah sakit terkait dengan pertanyaan dari Komisi 3 terkait dengan pengadaan alkes ini. Dan saya juga di luar pada konteks, saya juga mempertanyakan terkait dengan dulu pernah diadakan yang pengadaan yang namanya alat tes cepat yang namanya Genos. Saya juga tidak tahu sejauh mana penggunaannya. Kalau bisa tolong transparansinya supaya kami masyarakat ini tahu. Mungkin ini saja yang bisa saya gambarkan dan saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon kepada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Belu yang peduli dengan daerah perbatasan ini, tolong share dan bagikan live saya ini. Dan saya meminta kepada teman-teman yang punya link di KPK atau Mabes Polri, tolong dibagikan biar bisa juga melihat, sedikit-sedikit melihat dan menoreh kepada daerah Kabupaten Belu, daerah perbatasan ini. Karena ada poin positif ketika kemarin Bapak Jokowi datang. Bapak Jokowi datang, histeris masyarakat Kabupaten Belu begitu mencintai Bapak Jokowi. Tapi 2 atau 3 hari yang lalu Bapak Jokowi dalam sambutan juga ada marah Menteri Pertanian terkait dengan itu traktor apa yang begitu banyak jajar-jajar lahan pertanian. Nanti kita bahas untuk pertanian ini. Hari ini saya fokus di masalah di dugaan terjadi di Rumah Sakit Umum Atambua. Saya juga berharap siapa tahu dengan Bapak Jokowi
semprot terkait masalah pertanian yang ada itu, mungkin juga bisa melihat hal-hal yang lain. Itu harapan saya sebagai masyarakat yang ada di perbatasan ini. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian senantiasa dalam keadaan yang sehat selalu, terhindar dari segala wabah penyakit, khususnya masalah wabah penyakit yang namanya COVID. Semoga kita selalu dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Salam sehat, Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam.